Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ini aku ada pesanan nasi dan juga snack box. Apa aja isinya? Kalian tonton sampai habis ya. Oh ya, untuk beberapa resep nggak ada di video karena durasinya udah terlalu kepanjangan, takutnya kalian bosan. Langsung aja simak videonya sampai habis. Bahan-bahan untuk pie: 400 gram tepung terigu protein rendah, 2 kuning telur, 20 gram susu bubuk, kemudian ada 100 gram margarin, 100 gram Boss, kemudian ada 80 gram gula halus. Kalian boleh pakai butter, boleh pakai margarin, semuanya terserah ya. Langkah yang pertama, campur gula halus, margarin Boss, dan juga kuning telur. Selanjutnya, mixer kira-kira 1-2 menit aja. Jangan terlalu lama ya teman-teman, nanti hasilnya akan keras. Nah, setelah sekitar 2 menit hasilnya seperti ini. Kemudian tambahkan bahan yang lainnya seperti tepung. Kemudian susu bubuk. Sekarang tinggal kita campur dengan spatula. Kemudian kalian uleni sebentar dengan tangan. Jika adonan dirasa kering, bisa ditambahkan sekitar 1-2 sendok makan air es. Nah, selanjutnya kita cetak adonannya dengan menggunakan cetakan pie. Ditekan-tekan bagian dalamnya. Kemudian untuk tepinya bisa kita kurangin. Nah, setelah itu dirapikan ya. Ini dia teman-teman, udah jadi. Lanjut sampai adonan habis. Sekarang kita tusuk-tusuk bagian dasarnya dengan menggunakan garpu. Tujuannya supaya nanti saat di oven adonannya tidak mengembang. Nah, ini dia teman-teman, udah masuk dalam oven. Untuk suhunya, aku pakai ilmu kira-kira karena nggak ada alat pengukur suhu ya. Jadi pokoknya sampai matang aja, oke? Ini dia hasilnya, cantik banget kan? Dan dia tuh adonannya mulus ya teman-teman kalau pakai mixer. Jadi nggak kayak yang pernah aku coba. Langsung margarin tanpa di mixer itu hasilnya nanti kayak agak kasar-kasar gitu. Kalau ini hasilnya halus. Jadi aku suka banget nih resep yang ini. Sekarang tinggal kita keluarin. Ups, pecah nih teman-teman. Aku terlalu kenceng nekennya. Oke, kita keluarin dan didinginkan. Sekarang lanjut membuat flannya. Masukkan 1 liter susu cair full cream, tapi jangan dituang semuanya ya teman-teman, sisakan sedikit untuk melarutkan tepung maizena.
Nah, kemudian 150 gram gula pasir, 2 sendok teh butter, kemudian setengah sachet susu bubuk yang rasa vanila, selanjutnya setengah sendok teh garam, yang terakhir 3 butir kuning telur, dan kita masak. Nah, setelah mendidih, kita masukkan larutan maizena dan juga susu cair sisanya tadi. Kemudian kita aduk menggunakan whisk sampai dia kental meletup-letup. Nah, ini dia teman-teman, sudah mulai mengental ya. Jangan lupa kecilkan api, takut gosong. Oke, sudah cukup seperti ini. Sekarang kita matikan apinya. Next, sekarang bahan-bahan untuk membuat dadar gulung coklat. Ada 300 gram tepung terigu, kemudian 850 ml air, vanili secukupnya, pakai yang bubuk juga boleh. Kemudian ada pasta coklat secukupnya, 1 butir telur, dan setengah sendok teh garam. Sekarang semuanya tinggal dimasukin ke dalam blender supaya lebih mempermudah dan juga nggak ada yang bergerindil ya teman-teman. Semua bahannya dimasukkan. Oke, tepung terigu masuk, kemudian air, garam, 1 butir telur, pasta coklat secukupnya saja ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kurang coklat bisa ditambahkan. Nah, di sini karena aku nggak punya vanili bubuk, jadi aku pakai pasta vanili aja. Nggak apa-apa ya, sedikit aja. Oke, sekarang tinggal ditutup dan kita blender. Ini hasilnya. Nah, udah tercampur rata, nggak perlu kita saring-saring. Bener-bener udah nggak ada yang bergerindil ya teman-teman. Karena ini kurang coklat, jadi aku mau tambahkan pasta coklatnya. Sebenarnya kalau pengen coklat banget bisa pakai coklat bubuk ya teman-teman. Oke. Oh iya, jangan lupa tambahkan sekitar 1 sendok makan minyak goreng ya. Nah, kemudian diaduk lagi hingga rata. Untuk kulitnya aku menggunakan teflon ukuran 24 cm ya teman-teman. Jangan lupa dipanaskan dulu, diberi minyak goreng sedikit, kemudian dilap dengan tisu. Jadi setiap sekali dadar dikasih minyak supaya nanti hasilnya bolong-bolong. Nah, ini sepertinya udah panas. Sekarang aku mau tuang. Tuh, dia bunyinya ces gitu, itu artinya benar-benar udah panas. Nanti hasilnya bolong-bolong cantik banget. Itu dia ya, bagian belakangnya kelihatan bolong-bolong nih, tuh lihat, cantik ya. Nah, selesaikan kulitnya hingga adonannya habis.
Lanjut ke bahan isian. Nah, ada pisang raja yang udah benar-benar mateng, tinggal dipotong jadi 4, kemudian margarin secukupnya. Cara membuat isiannya, tinggal kita panaskan margarinnya sampai benar-benar cair semuanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan pisangnya, tumis sebentar aja sampai layu aja ya teman-teman, jadi jangan terlalu lama, nanti kalau kelamaan takutnya pisangnya hancur. Lanjut bahan fla coklatnya, ada di sisi 50 gram, kemudian gula pasirnya 1 sendok makan, ada air 200 ml, 1,5 sendok makan maizena, dan 100 ml kental manis coklat. Cara membuatnya, tinggal kita masukkan di sisi dan gula pasir, kemudian tambahkan airnya, tapi sisakan sedikit airnya ya teman-teman untuk melarutkan tepung maizena. Nah, setelah itu kita nyalakan apinya. Masukkan creamer kental manis coklatnya sebanyak 100 ml. Kalau kalian pengen lebih manis lagi bisa ditambahkan, atau kalau pengen manisnya kurang bisa dikurangi ya. Sekarang kita masak sampai coklatnya itu meleleh dan semuanya tercampur rata. Sekarang masukkan larutan tepung maizenanya, masak kembali hingga meletup-letup dan menjadi fla. Nah, ini dia hasilnya, tinggal dikasih topping keju dan juga irisan cherry. Rasanya mantep, kulitnya cantik berlubang-lubang. Resep ini benar-benar patut kalian coba. Sekarang kita akan membuat isi untuk sosis solonya seperti yang di video udah pernah aku bikin ya. Sekarang aku mau bikin tapi singkat aja ya resepnya. Pertama, kita rebus 1 kg dada ayam beserta tulangnya, kasih 2 lembar daun salam, kemudian serai yang sudah dimemarkan, dan kurang lebih 1,5 sendok teh garam. Sekarang kita rebus kurang lebih selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit seperti ini, kita matikan api, tiriskan, kemudian kalau udah dingin, disuir-suir. Setelah itu dihancurkan dengan food processor atau bisa juga dengan diulek. Nah, langkah berikutnya, kita akan tumis bumbu halusnya. Ini bumbu halusnya terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga ketumbar. Kemudian tambahkan daun salam. Untuk jumlahnya bisa kalian sesuaikan dengan jumlah ayamnya ya teman-teman. Nah, setelah ditumis sampai harum, kita masukkan santan sebanyak kurang lebih 1 gelas atau 200 ml. Kemudian tambahkan garam dan gula pasir. Gula pasirnya agak banyak ya teman-teman, karena rasa dari sosis Solo buatanku ini dominan manis. Kemudian kaldu ayam bubuk secukupnya. Nah, kita tunggu sampai mendidih ya. Oke, setelah mendidih, masukkan ayamnya. Kemudian masak terus sampai santannya habis dan kering ya teman-teman. Tapi jangan terlalu kering banget. Kalian bisa cek rasa, kalau kurang manis bisa ditambah lagi gulanya ya. Tapi rasanya jangan sampai seperti kolak ya teman-teman. Oke.
Untuk bahan kulitnya ada 450 gram tepung terigu, 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, kemudian 2 butir telur, 900 ml air, dan yang terakhir ada 1 sendok makan minyak goreng. Nah, kali ini aku akan campur semuanya jadi satu. Caranya sama seperti membuat dadar gulung yang coklat tadi. Campur pakai blender karena akan lebih mudah, lebih cepat, dan juga nggak akan ada yang bergerindil ya teman-teman. Kalaupun ada itu tinggal sedikit, jadi nggak akan ada masalah ya. Masukkan aja tepung terigunya. Kemudian garam dan juga gula pasir, air, dan telur. Selanjutnya kita blender sebentar aja. Ini dia hasilnya, mudah dan cepat kan? Kalaupun ada yang tepung-tepung yang di bagian pinggir itu tinggal kita campur dengan spatula, nggak masalah ya teman-teman. Nah, sekarang aku tuang. Tuh ada yang sedikit bergerindil, nggak apa-apa. Lanjut tambahkan juga 1 sendok makan minyak goreng. Diaduk sampai rata, kemudian baru kita dadar. Caranya sama seperti membuat dadar gulung coklat. Panaskan teflon, ukurannya sama 24 cm, beri sedikit minyak, kemudian ratakan dengan tisu. Baru kita dadar. Ambil 1 sendok sayur ya teman-teman. Nah, tinggal diratakan seperti ini, ditipiskan. Kemudian tunggu beberapa saat sampai dia matang. Setelah itu kita angkat, baru kita beri isian dan gulung seperti biasa. Ini dia hasilnya teman-teman, sosis solonya. Udah aku beri isian. Nah, tinggal digoreng. Caranya tinggal dicelupkan ke dalam kocokan telur. Kemudian kita goreng dalam minyak panas sampai kecoklatan. Next, bumbu ayam gorengnya ada bawang merah, bawang putih, daun jeruk, ini sebanyak 25 lembar ya, pakai yang banyak. Kemudian ada serai, daun salam, terus kunyit. Ini kalian sesuaikan dengan jumlah ayamnya, karena aku mau masak ayamnya nanti sekitar 6 kilo ya teman-teman. Nah, terus ada jahe dan juga lengkuas yang sudah diparut. Kemudian ada lada, kemiri, dan juga ketumbar. Semua bahan-bahan ini nanti akan aku haluskan dengan menggunakan blender supaya lebih cepat. Ini dia bumbu yang sudah dihaluskan. Kita masukkan aja ke dalam wajan yang sudah dipanaskan. Masak sampai airnya menyusut. Setelah menyusut seperti ini, tambahkan minyak goreng. Kemudian masukkan semua bumbu aromatik, dedaunan, dan juga serai. Tumis hingga benar-benar harum. Ini dia ayamnya teman-teman. Masukkan bumbunya. Nah, setelah itu kita tambahkan air sampai ayamnya itu kira-kira bisa terendam gitu ya.
Nah, setelah itu kita aduk seperti ini supaya bumbunya merata. Jangan lupa dikasih garam dulu ya teman-teman, karena banyak banget, jadi kita kasih garamnya itu lebih banyak. Dan setelah itu kita akan tunggu sampai bumbunya meresap, ayamnya empuk, dan juga airnya menyusut. Nah, ini adalah hasil dari ungkepan ayamnya. Udah menyusut dan udah empuk. Sekarang tinggal kita tiriskan, kemudian digoreng. Next, kita akan bikin kremesan, teman-teman. Di sini udah ada 125 gram tepung tapioka, boleh pakai tepung sagu, kemudian 2 sendok makan tepung beras, baking powder, kemudian 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Di sini ada 300 ml santan, terdiri dari 100 ml santan kental dan 200 ml air. Lalu aku pakai bubuk opor, desaku, secukupnya. Dan nanti juga mau pakai kaldu ayam bubuk. Sekarang kita campurkan tepung-tepungnya, baking powder dan juga bawang putih. Jangan lupa tambahkan bubuk opornya, boleh pakai bubuk kari, bubuk soto, boleh terserah ya. Nah, kemudian masukkan santannya, tinggal aduk hingga rata. Oh ya, lupa teman-teman, jangan lupa tambahkan 1 butir kuning telur, kuningnya aja ya, nggak pakai putih. Kemudian aduk kembali hingga rata. Selanjutnya ini minyaknya udah panas, tinggal pakai cetakan ya. Aku pakai gelas kecil kayak gitu, terus dibolong-bolong, kemudian diisi dengan adonannya dan dikucurkan dengan tinggi sekitar 30 cm dari wajan. Jangan lupa diratakan. Nah, kalau ini kurang aku ratain ya teman-teman, jadi tengahnya tuh masih nggak bareng matangnya, harusnya tadi digoyang-goyang gitu sampai rata ya. Nah, kemudian setelah seperti ini bisa kita lipat. Oke, nah kita goreng hingga kecoklatan. Alhamdulillah banget, akhirnya selesai acara masaknya ya. Dan sampai di sini dulu ya videoku kali ini. See you teman-teman. Wassalamualaikum. Bye bye.